Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik yang sangat berbahagia ini, hari yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat hari ini bagi kita laki-laki dan juga menikmati suasana berkahnya hari Jumat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, baik beliau masih hidup atau beliau hampir menemukan ajalnya dan sampai beliau di akhirat merindukan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini coba kita bahas mengenai apa itu mubadzir. Karena berbahayanya mubadzir ini. Mubadzir menurut kalangan ulama adalah menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hal maksiat ataupun hal yang dibolehkan tetapi kita menggunakannya secara berlebih-lebihan, ataupun kita menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kedudukan mubadzir itu ada dua saja. Yang pertama, kedudukannya adalah makruh, dan yang kedua, kedudukan yang sudah tersangat berlebih, maka kedudukan mubadzir itu menjadi haram kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala di sini melarang kita wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian melakukan pembadziran atau menghambur-hamburkan uang secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah perbuatannya kawan-kawan syaitan. Innasyaitanu kana lirabbih kafura. Sesungguhnya syaitan itu wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah kepada Tuhannya dia ingkar. Ma'asyiral muslimin, syaitan selalu membidik kita. Dia terus menggoda kita untuk berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dia terus menggoda kita untuk melihat sesuatu dunia ini begitu indah sehingga kita menghambur-hamburkan uang untuk kenikmatan sementara ini. Bagaimana yang dikatakan mubadzir itu? Ada sebagian kita memahami mubadzir apabila kita makan makanan kemudian berlebih, kita campakkan, itu termasuk mubadzir. Kemudian ada sebagian yang menyatakan mubadzir sebenarnya dia bisa memakai pakaian yang bagus dengan harga yang biasa-biasa saja, katakanlah 500.000, tetapi dia kepingin membeli yang harganya sampai 500 juta. Itu termasuk kepada mubadzir. Ma'asyiral muslimin. Kemudian ada lagi yang mubadzir adalah kita memanfaatkan fasilitas.
di mana padahal barang tersebut masih bisa kita gunakan, tapi kita mau membeli yang lain yang akhirnya kita pakai duit yang banyak dan membelikan yang baru, sedangkan yang lama masih bisa kita gunakan. Begitu juga ada yang membazir, kita menghidupkan sesuatu, katakanlah lampu ataupun aircon, AC, tetapi kita tidak gunakan di situ, tidak bermanfaat bagi kita. Tidak ada orang atau tidak kita gunakan untuk kemanfaatan. Kita hanya hidupkan katakanlah lampu yang ada di kamar mandi, begitu saja hidup, padahal kita tidak manfaatkan dia. Itu termasuk pada membazir. Maka berhati-hatilah, karena sebagaimana ayat tadi menyebutkan, innal mubadzirina ikhwanus syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah ikhwan, saudaranya daripada syaitan. Maka kita harus berhati-hati dengan hal ini. Apabila sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita bermanfaatkanlah untuk hal-hal yang berguna untuk kita dan berguna untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mari kita kutip sebuah kisah yang sebenarnya kisah ini bisa dikatakan anekdot, kisah yang dibuat tetapi sangat berguna. Pada suatu ketika ada seorang orang tua, dia sudah renta umurnya, tetapi memiliki banyak harta, dan beliau memiliki 10 orang anak. Karena dia merasa umurnya nggak panjang lagi, dia panggillah ke 10 anaknya yang dari Jakarta, dari Medan, dari mana-mana, dia suruh berkumpul pulang ke kampung halaman. Di dalam perjumpaan itu, orang tua ini menyampaikan, wahai anakku, kira-kira siapa di antara kalian yang sanggup menemani ayah 10 hari saja di dalam kubur apabila ayah telah meninggal nanti? Anak-anaknya sambil tertunduk pandangannya melihat kepada wajah ayahnya pun yang sudah memang tidak akan lama lagi, tidak ada yang menjawab siapa yang mampu di antara mereka. Sehingga orang tuanya menyebutkan, hai anakku, siapa di antara kalian yang bersedia mengawani atau berkawan menjaga ayah ketika meninggal 10 hari saja di alam kubur, maka setengah harta saya untuk yang berani itu. Mungkin karena anaknya sudah merasa banyak duit, tidak butuh dengan duit yang diberikan oleh ayah dengan resiko yang seperti tadi itu. Akhirnya anaknya seorang pun gak ada yang berani untuk mengawani ayahnya di dalam kubur. Sehingga keesokan harinya mereka pergi ke tempat kerja mereka masing-masing kembali, dan akhirnya orang tua ini memutuskan membuat pengumuman kepada masyarakat, kepada penduduk. Disebarlah pengumuman itu dalam bentuk lembaran. Ternyata ada seseorang yang melamar dirinya untuk menjadi orang yang menjaga bapak itu ketika meninggal. Dan singkat ceritanya, bapak itu meninggal. Datanglah bapak yang bersedia tadi dengan membawa kapak dan pakaian seadanya. Sehingga dalam meninggal, ketika meninggal bapak tadi, orang yang bersedia tadi dia masuk ke dalam kubur yang sudah disediakan kamar mandi dan tempat tidur. Akhirnya di malam pertama datanglah malaikat untuk menanyakan si mayat. Ini di kisah anak Adam ini disebutkan, yang ditanyakan oleh malaikat bukan si mayat dulu, tetapi si penjaga mayat dulu, yaitu bapak tadi. Ditanyakan, siapa kamu? Bapak tadi dengan terkejut dan bergetar menjawab, saya adalah, dia ceritalah kisah ini, saya seorang miskin memiliki banyak anak dan saya mendapatkan tawaran untuk menjaga. Apa yang kamu bawa itu? Yang saya bawa kapak. Dari mana kapak itu? Dari ini. Di mana kamu beli? Siapa yang bikin? Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada si pembawa kapak tadi yang menjaga mayat tadi. Keesokan harinya ditanyakan balik lagi masalah kapak itu pun. Dari mana? Kenapa kamu bawa itu? Untuk apa kamu gunakan? Setelah itu kamu gunakan untuk apa? Dan di mana kamu simpan? Itu masalah kapaknya ditanyakan. Sehingga ketika hari dipertanyakan masalah kapak itu pula, akhirnya si penjaga kubur tadi dia bangkit dari tempat yang disediakan untuk menjaga si mayat tadi dan dia lari.
ternyata di atasnya sudah ada orang yang masyarakat itu sudah berada di situ dan termasuk anak si mayat. Kemudian dia memanggilnya. Apa jawab si penjaga mayat? Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak butuh harta yang dijanjikan oleh si mayat kepada saya. Saya sudah sangat takut mempertanggungjawabkan kapak yang ada di tangan saya, maka saya tidak mampu mempertanggungjawabkan apabila terlalu banyak harta yang diberikan oleh si pemilik mayat kepada saya. Maka oleh karena itu, apa yang sudah ada ini saya bersyukur dan saya gunakan untuk agama dan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Itulah jawaban dari bapak itu. Yang intinya, ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita memberatkan diri kita dengan harta itu. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah membantu orang lain, dan gunakan harta yang kita miliki itu betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat berat timbangan di hari kiamat untuk jalan-jalan kita yang mencegah kita untuk lebih cepat masuk ke dalam surga. Sekian saja untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.